Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan ucapkan dulu 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6 yang menjadi tema kita sepanjang tahun ini ya. Gak apa-apa udah, nanti tolong dibaca ya. Kita akan ucapkan dulu 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Sudah siap? Yuk kita mau ucapkan sama-sama. 2, 3. Kewajibanku hidup seperti Kristus. Kita angkat Alkitab kita. Ucapkan lagi dengan sungguh-sungguh. 2, 3. Aku percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Ketika aku membaca, mendengar, melakukannya, aku pasti berbahagia. Amin. Enggak keluar rasanya. Oh sudah. Kita akan buka lagi Filipi 4 ayat 8. Saya minta tolong Marlin untuk bacakan lagi. Ya, Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-8. Ya. Kita akan lihat bagian akhir dari ayat ini. Kalau kita sudah belajar sekian minggu dari karakter atau sifat daripada Tuhan Yesus yang ditulis di Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Kita akan dengar pembacaannya ya. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Iya, kita kasih judul singkat aja dari ayat ini, pikirkanlah. Ya saudara, kalau kita baca pikirkanlah, maka kata dasarnya adalah pikir. Dikasih akhiran kan, ditambah lagi lah. Embu itu apa artinya? Pikirkan akhiran. Lahnya apa Pak Dedi? Pelengkap. Saya sendiri enggak tahu, akhirannya kan. Ya dikasih lah. Nah pikirkanlah, dari kata dasar pikir, nah, kemudian dikasih akhiran kan. Nah pikirkan itu saudara, itu berarti ingatan. Ya ingatan. Nah kalau kita berbicara tentang ingatan, maka saudara ada sesuatu yang harus diingat. Kita mau lihat dulu. Kemudian yang kedua, angan. Ya, angan. Nah, jadi angan itu maksud, niat. Ya, nanti saya akan ajak saudara lihat ya poin-poin ini. Kemudian dari yang ketiga, pikirkan itu berarti kata dalam hati. Ya, jadi saudara ingatan. Ingatan itu ya saudara, nanti penjelasannya lebih banyak. Kemudian angan, maksud, niat, kemudian kata dalam hati. Nah sekarang saudara, saya ingin ajak kita lihat, coba kita belajar. Filipi pasal 4 ayat yang ke-8 dikatakan bahwa karakter Tuhan Yesus, sifat Tuhan Yesus yang saudara dan saya sudah pelajari, ya dikatakan semuanya itu pikirkanlah. Tentu kalau firman Tuhan berkata pikirkanlah, ada sesuatu yang saudara dan saya lakukan. Ya, dari kata ini ya tentu ada maksud daripada Tuhan. Supaya kenapa karakter Tuhan Yesus, sifat Tuhan Yesus yang ada, yang kita bisa pelajari dari Filipi pasal 4 ayat 8 itu disuruh dipikirkan. Ya, disuruh dipikirkan. Nah sekarang saudara, saya ingin ajak saudara lihat ya, ingatan. Poin yang pertama dari arti pikirkan itu berarti ingatan. Ingatan itu berarti harus terus diingat supaya tidak melupakannya. Ya, jadi ingatan itu harus terus diingat supaya kita tidak melupakannya. Nah saudara, makanya saudara firman Tuhan katakan
sifat-sifat yang ditulis di Filipi pasal 4 ayat 8 yang dimiliki oleh Tuhan Yesus yang kita sudah pelajari. Nah saudara, itu tidak boleh cuma jadi pemahaman akal kita atau pemahaman otak kita. Atau dengan kata lain saya sering katakan cuma jadi makanan otak kita. Sehingga kita mengerti, oh sifat Tuhan Yesus itu ternyata dikatakan apa yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, semua yang patut dipuji. Pikirkanlah, kita nggak cukup cuma mengetahui, kita nggak cukup cuma tahu, oh ini sifat Tuhan Yesus. Tapi firman Tuhan pada akhir ayat ini dikatakan semuanya kita harus memikirkannya. Jadi kalau kita disuruh memikirkan, maka saudara kita harus mengingat apa yang dimiliki oleh Tuhan Yesus, sifat Tuhan Yesus, karakter Tuhan Yesus, kepribadian Tuhan Yesus yang kita sudah pelajari cukup lama saudara. Ya, kalau kita lihat beberapa poin ini berarti sekian minggu kita belajar dari sifat Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya kita mengerti. Nah kalau sudah mengerti saudara enggak cukup berhenti cuma mengerti. Makanya firman Tuhan katakan pikirkanlah, ingatlah. Harus jadi sesuatu yang kita ingat terus menerus supaya kita tidak melupakannya. Ya saudara, supaya kita tidak melupakannya, dijadikan ingatan. Ya. Sebab ada banyak orang, termasuk diantaranya mungkin kita, ya, yang tahu sifat Tuhan Yesus, yang tahu karakter Tuhan Yesus, yang tahu kepribadian Tuhan Yesus seperti apa, yang kita sudah pelajari, yang seharusnya kita jadikan teladan hidup kita. Tapi nyatanya itu kita tidak pernah memikirkannya atau kita melupakannya begitu saja. Ya seringkali kan kita cuma di gereja, kita dengar, kita ya, keluar dari gereja, habis, selesai. Kenapa? Karena itu kita nggak pikirkan. Nah, jadi Tuhan mau pikirkan, ingat terus supaya tidak dilupakan. Ya, saudara, satu contoh kalau saudara ingin membeli spidol yang gampang saja. Ya, saudara ingin membeli spidol, saudara akan ingat kalau saudara butuh spidol sore ini, ternyata spidol yang ada di rumah kering. Ya, mau pergi tutup sudah toko, misalnya yang jual spidol. Saudara ingat, besok aku harus beli spidol. Nah, saudara itu harus saudara ingat. Itu harus saudara ingat. Kalau saudara enggak ingat, besok pagi saudara lupa. Makanya harus diingat. Harus dipikirkan. Iya, aku butuh spidol. Besok pagi saudara bilang, iya, kemarin aku mau perlu spidol tapi spidolnya kering. Saudara akan ingat. Nah, itu loh yang namanya pikirkan. Ya, saya ingin ajak saudara lihat ada satu ayat. Ya, ini ayat yang terkenal. Mazmur 119 ayatnya yang ke-11. Mazmur 119 ayatnya yang ke-11. Ya, kita mau lihat dari 119 Mazmur ayatnya yang ke-11. Kita dengar lagi pembacaan, cuma sedikit sekali ayat yang kita baca. Ya. Mazmur 119 ayat 11. Ya. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Nah, firman Tuhan mau Filipi 4 ayat 8 tadi dikatakan pikirkanlah. Di dalam Mazmur dikatakan simpan itu. Ya. Simpan itu di dalam hati. Pusat pikiran kita bukan di sini. Ya, pusat pikiran manusia itu ada di hati sebetulnya. Sebab apa yang ada di hati saudara, apa yang ada di hati saya itu akan naik ke otak, ke akal kita ya. Makanya kalau hati ingin sesuatu, itu dia akan bekerja memerintah otak. Otak bekerja memerintah entah apa yang saudara mau lakukan. Ya kalau misalnya saudara ingin ambil palu, ya martil, karena saudara butuh. Hati ini, iya aku perlu palu. Bukan di sini, itu di dalam hati kita dulu, baru ke otak kita, akhirnya kita melangkah pergi ke tempat perkakas, kita cari palu.
Ya, nah jadi saudara firman Tuhan katakan Mazmur 119, dalam hatiku aku memikirkan, aku mengingat firman Tuhan supaya aku tidak berdosa. Nah, jadi saudara penting sekali kita mengingat, ya mengingat, memikirkan, ya ingatan itu penting di dalam hidup kita supaya kalau kita mau melakukan hal yang tidak sesuai firman Tuhan, kita tahu ini salah. Ya, makanya Mazmur 119 katakan dalam hatiku aku menyimpan, aku memikirkan, aku mengingat firman itu supaya aku tidak berdosa. Nah, saudara, jadi poin yang pertama, pikirkanlah itu berarti saudara dan saya harus mengingat. Mengingat firman Tuhan. Tujuannya apa? Supaya kita terus ingat. Nah, lalu kalau sudah begitu, pikirkan itu arti yang kedua yaitu angan. Angan ini maksud, niat, keinginan. Ya, jadi kalau sudah jadi pikiran, ya ingatan yang ada di dalam hidup kita, yang ada di dalam hati kita tentang karakter Tuhan Yesus yang kita sudah pelajari, maka saudara itu harus jadi maksud. Jadi niat, jadi keinginan, jadi tujuan. Karena kita ingin melakukan kehendak Bapa sama seperti Tuhan Yesus. Nah saudara, jadi kita harus ingat. Iya ya, tujuan hidupku sekarang ini melakukan kehendak Bapa. Dan melakukan kehendak Bapa itu seperti apa? Kita bingung dulu. Tapi kita sekarang sudah belajar. Melakukan kehendak Bapa berarti meneladani hidupnya Tuhan Yesus. Nah kita sudah belajar. Filipi 4 ayat 8 itu karakter Tuhan Yesus, itu hidup Tuhan Yesus, itu contoh keteladanan yang diberikan pada kita yang dimiliki di dalam hidupnya. Jadi saudara kalau sudah jadi ingatan, ya karakter Tuhan Yesus itu ini. Nah itu harus jadi maksud, jadi niat, jadi keinginan, jadi angan ya di dalam hati kita. Sebab saudara kalau enggak kita tidak akan mencapai apa yang diinginkan oleh Bapa, yaitu melakukan kehendak Bapa seperti Tuhan Yesus. Ya jadi harus ada niat saudara, harus ada kemauan, harus ada maksud, harus ada keinginan di dalam hati kita. Kalau saudara mau ke gereja itu harus ada niat. Kalau enggak ada niat kita enggak akan berangkat. Kita enggak akan melangkah. Ya, waktu kita pernah tutup 1 bulan lebih. Kan banyak orang yang males melangkah lagi. Kenapa? Karena enggak niat. Kenapa? Karena sudah keenakan. 1 bulan lebih enggak ke gereja. As itu bilang, Om saiki rada angel arep nang gereja. Lha apa? Iya wis kesuwen ora nang gereja. Saudara. Cerita, saya bilang ya mesti niat. Mesti ada kemauan. Jadi saudara kalau kita tahu karakter Tuhan Yesus, kita pikirkan, kita jadikan ingatan. Maksudnya supaya kita tidak lupa. Oh karakter Tuhan Yesus ini, karakter Tuhan Yesus ini. Kita ingat. Kalau kita sudah ingat, kita jadikan itu yang ada di dalam hati kita. Maka saudara itu harus kita jadikan maksud, niat, keinginan, tujuan kita di dalam hidup ini ya. Supaya apa? Supaya kita bisa melakukannya nanti yang terakhir itu. Nah jadi saudara itu harus jadi maksud. Saya sudah katakan Tuhan Yesus di dunia ini cuma satu tujuan hidupnya. Yaitu melakukan kehendak Bapa. Dan itu tidak ada yang lain. Ya, kita sudah belajar dari Yohanes pasal 4 ayat 34 itu. Ya, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Dan itu jadi kesukaan buat dia. Dan dikatakan dia melakukannya, dia mengerjakannya sampai selesai. Jadi kesukaan Tuhan Yesus, makanannya itu cuma melakukan kehendak Bapa. Nah kita yang mau meneladani hidup Tuhan Yesus, kita juga harus punya tujuan, punya maksud, niat, keinginan, angan. Seperti Tuhan Yesus melakukan kehendak Bapa. Jadi yang pertama, saudara dan saya harus ingat seperti apa karakter Tuhan Yesus yang dimiliki Tuhan Yesus. Kemudian kalau kita sudah ingat ini karakternya, itu harus jadi angan, jadi maksud, jadi niat, jadi keinginan, jadi tujuan hidup kita. Ya. Sebab kalau cuma berhenti sampai diingat-ingat aja untuk apa?
Untuk apa saudara cuma ingat-ingat karakternya Tuhan Yesus, saya ingat-ingat karakternya Tuhan Yesus. Enggak ada artinya. Kalau kita sudah ingat, kita sudah tetap mengingatnya, maka jadikan itu niat hati kita. Niat dari tujuan hidup kita untuk melakukan kehendak Bapa. Nah sekarang saudara, arti yang ketiga ya dari pikirkan itu artinya kata dalam hati. Ya. Kata dalam hati ini ternyata mempunyai arti keinginan yang harus diwujudkan. Ya, jadi ketika kita mengingat karakter Tuhan Yesus, kemudian kita jadikan itu angan, maksud, tujuan, keinginan, niat kita ya di dalam hidup kita, maka saudara yang terakhir dari kata pikirkan itu berarti kata dalam hati. Nah saudara, kata dalam hati mempunyai maksud keinginan yang harus diwujudkan. Saudara, statement yang ada di luar yang ditulis ya. Apa yang kamu pikirkan akan kamu lakukan, ya. Akan kamu perkatakan, kemudian itu akan jadi kebiasaan, akan jadi karakter. Pikirkan, perkatakan dulu, lakukan, kebiasaan, karakter. Jadi saudara, ketika kita tahu karakternya Tuhan Yesus, kita ingat itu, kemudian kita jadikan tujuan hidup kita, maka yang terakhir pikirkan itu berarti kalau kita sudah niat melakukan hidup seperti Tuhan Yesus, meneladani hidup Tuhan Yesus, maka saudara dari kata pikirkan yang terakhir berarti itu harus diwujudkan. Ya, baru namanya kita meneladani hidupnya Tuhan Yesus. Ya, yang pernah ikut pria sejati masih ingatkan statement perubahan, belumlah perubahan sampai terjadi perubahan. Ya, jadi suatu perubahan itu belum jadi perubahan. Sampai benar-benar jadi perubahan, itu baru namanya perubahan. Ya, kalau kita cuma kepingin, itu kan ingin berubah. Misalnya saya sudah WA saudara, pelayan-pelayan, tolong kita komitmen, kurang seperempat hadir, tidak terlambat. Ya, kemudian saudara, itu jadi niat kita. Nah itu harus ditunjukkan untuk benar-benar kita tidak terlambat. Harus berubah. Tidak terlambat betul-betul barulah namanya berubah. Nah, ya saudara, jadi kita lihat keinginan yang harus diwujudkan. Kenapa? Karena saudara kalau enggak kita berarti enggak melakukan kehendak Bapa. Makanya Filipi tadi katakan pikirkanlah ya. Supaya kita terus ingat. Kalau sudah ingat, jadikan tujuan hidup. Kalau sudah dijadikan tujuan hidup, harus dikerjakan. Harus diwujudkan. Ya. Supaya apa? Supaya itu jadi hidup kita. Supaya itu jadi milik kita. Kalau enggak, saudara cuma angan-angan. Ya, memang kita harus punya angan-angan. Punya tujuan, punya niat, punya keinginan, punya maksud. Tapi saudara kalau cuma sampai di maksud. Kalau saya tanya saudara mau ke sorga? Halo? Loh kok enggak ada yang jawab? Saudara mau ke sorga? Itu angan. Itu niat. Itu maksud, itu keinginan. Tapi bagaimana reaksi kita? Itu kan kita taruh dalam hati kita. Aku ingin ke sorga. Nah, jadi kita harus wujudkan keinginan itu harus kita. Bagaimana tindakanku, apa yang aku lakukan, apa yang harus aku lakukan untuk bisa ke sorga. Kan begitu. Nah, cuma niat sampai mati kita nggak sampai sorga ya saudara, kita nggak akan sampai. Nah, cuma niat. Niat itu harus ada, tapi wujudkan niat kita ke sorga. Ya, lewat proses tentunya. Lewat tindakan tentunya, lewat apa yang kita lakukan di dalam hidup ini, yaitu meneladani Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Nah itu loh
Tujuan dari pikirkanlah semuanya itu. Saudara, karena apa? Karena memang saudara, kita baca lagi aja dulu. Ya, kita baca ini 1 Yohanes. Ya, Marlin tolong baca lagi. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Ya, 1 Yohanes yang kedua ayatnya yang ke-6. 1 Yohanes 2 ayat 6. Ya, Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. terjemahan firman Allah yang hidup, barang siapa mengaku ia orang Kristen, ia harus hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Nah, saudara, jadi saudara kita lihat, kita sudah menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kita tahu percaya berarti melakukan kehendak Bapa, melakukan perintahnya. Ya, saudara. Nah, kalau kita sudah berkata, aku orang percaya, berarti ayat ini berkata, kita ada di dalam Dia. Ya, maka saudara, kita harus hidup, kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ini loh. Ini kita ingat-ingat bahwa aku orang Kristen, aku ada di dalam Dia. Ya. Kemudian kalau ada di dalam Dia, maka saudara kita harus meneladani hidupnya atau wajib hidup sepertinya. Ya, itu menjadi tujuan hidup. Nah, kalau sudah tahu wajib hidup seperti Tuhan Yesus, maka tentu saja kita harus mempraktekkannya. Barulah 1 Yohanes 2 ayat ke-6 itu benar-benar menjadi kenyataan di dalam hidup kita. Ya, saudara, mari kita jangan cuma mengingat-ingat sifat Tuhan Yesus, karakter Tuhan Yesus, kepribadian Tuhan Yesus, tapi biarlah itu dijadikan tujuan, jadikan niat, dijadikan angan yang ada di dalam hati kita. Aku ingin seperti Tuhan Yesus, hidup melakukan kehendak Bapa. Nah, kalau kita tahu, maka saudara dikatakan kita harus mewujudkannya. Lewat apa? Ya tentu saja lewat apa yang kita kerjakan di dunia ini, apa yang kita lakukan di dunia ini harus seperti Tuhan Yesus hidup. Ayo saudara, firman Tuhan yang sudah banyak kita dengar, yang sudah banyak kita pelajari, ya saudara, biarlah itu kita pikirkan. Kita pikirkan, kita ingat. Jangan sampai lupa. Kalau sudah kita ingat, kita tidak melupakannya, ayo. Ambil satu keputusan, aku ingin, aku punya niat untuk hidup seperti Tuhan Yesus. Nah, kalau sudah punya niat, maka saudara wujudkan itu. Wujudkan itu. Ya saudara, kita tahu bahwa kalau kita tidak mewujudkannya, maka kita akan alami Matius 7 ayat 21, 22, 23. Ya, Tuhan akan berkata, aku tidak kenal kamu, hai pembuat kejahatan. Enyahlah dari hadapanku. Enyahlah dari hadapanku. Saudara, kenapa? Karena tidak melakukan kehendak Bapa. Ya, tidak melakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di dalam hidup ini. Saudara, kita terus ingat standar sorga, yaitu hidupnya Tuhan Yesus yang harus kita peragakan di dalam hidup ini. Tidak ada yang lain. Makanya saudara, di Alkitab cuma satu rasul yang berani berkata, teladanilah hidupku. Rasul lain memang mereka tidak terlalu banyak menulis buku. Dan rasul itu satu-satunya yaitu Paulus. Dia berani berkata seperti itu. Kenapa? Karena dia sudah meneladani hidup Tuhan Yesus. Makanya dia berani berkata, teladanilah hidupku. Kalau kita baca di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat-ayat sebelum ayat yang ke 10, maka saudara ayat-ayat sebelumnya dikatakan, aku sudah melupakan segala yang ada di belakangku. Aku meninggalkannya. Aku berlari ke depan mengarah ke sorga. Supaya aku memperoleh Kristus yang pada akhirnya yaitu panggilan sorgawi. Hidup di dalam sorga. Saudara,
kita mau, ya sekali lagi saudara, kita mau mempersiapkan hidup ini sekarang. Ayo pikirkan terus, bukan berarti terus kita nggak kerja cuma mikirin sifatnya Tuhan Yesus, cuma mikirin karakternya Tuhan Yesus, bukan. Sementara saudara kerja, kita pikir, oh iyalah karakter Tuhan Yesus ini. Kalau saudara bekerja, saudara memiliki karakter Tuhan Yesus, saudara akan jadi berkat di tempat pekerjaan. Yang sekolah, yang memiliki karakternya Tuhan Yesus akan jadi berkat di sekolah. Ya, saya berdoa buat anak-anak yang sekolah supaya mereka menjadi anak yang rajin belajar. Cuma bisa berdoa, tapi yang harus rajin belajar kan anaknya, iya kan? Gak bisa cuma didoain dalam nama Tuhan Yesus anakku rajin belajar. Enggak, dia harus belajar. Tapi kalau kita berdoa supaya dia jadi berkat buat teman-teman, buat gurunya. Saudara, dia juga harus diajar. Seperti apa jadi berkat buat teman gurunya. Iya kan, harus memiliki sifat yang ada di dalam Tuhan. Ayo saudara, ya jadi satu hal yang harus kita terus taruh di hati kita. Ingat karakter Tuhan Yesus, jadikan niatmu, wujudkan di dalam hidupmu. Maka kita akan hidup seperti Tuhan Yesus. Tuhan berkati ya.